Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Berliana dari program studi ilmu politik. Pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan tentang metode dan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan. Nah, metode dan teknik dalam penyusunan peraturan perundang-undangan ini menurut pasal 5 Undang-Undang Dasar 1945 ini menjelaskan selain presiden, DPR juga berhak dalam mengajukan RUU yang disebut dengan hak inisiatif, di mana ketentuan akan hal itu terdapat dalam pasal 21 Undang-Undang 1945. Dari ketentuan tersebut, oleh karenanya pembentukan peraturan perundang-undangan ini tergantung dari mana sih datangnya inisiatif untuk membentuk undang-undang. Di dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan itu disebutkan gitu loh, bahwa pembentukan peraturan perundang-undangan ini adalah proses pembuatan dari peraturan perundang-undangan yang pada dasarnya ini dimulai dari perencanaan gitu. Nah, perencanaan ini dalam membuat suatu rancangan undang-undang ini pasti memiliki perencanaan gitu loh. Perencanaan mengenai perencanaan ini terdapat dalam pasal 15 Undang-Undang Dasar Nomor 10 tahun 2004 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Ini disebutkan bahwa perencanaan penyusunan peraturan perundang-undangan ini biasanya dalam suatu program legislasi nasional atau yang kita kenal dengan prolegnas gitu loh. Nah, prolegnas ini merupakan instrumen dari perencanaan program dari pembentukan undang-undang yang disusun secara berencana, terpadu, sistematis. Sedangkan perencanaan penyusunan peraturan daerah dilakukan dalam suatu program legislasi daerah. Jadi dalam penyusunan RUU ini ada program legislasi nasional, ada juga program legislasi dari daerah. Biasanya kalau program legislasi daerah ini melalui DPD gitu. Nah, untuk meningkatkan hasil perencanaan UU ini perlu diperhatikan gitu loh, adanya beberapa hal agar kita dapat lebih mematangkan tentang perencanaan undang-undang ini dengan cara mengusahakan adanya penambahan pengetahuan para pegawai dalam bidang teknik untuk membuat UU gitu. Selanjutnya juga untuk mengusahakan adanya perpustakaan khusus, terus juga mendaftarkan pegawai khusus untuk pekerjaan perencanaan undang-undang, dan juga mengadakan kursus-kursus untuk itu gitu loh, agar pegawai-pegawai ini mengetahui. Selanjutnya ada persiapan. Dalam hal persiapan penyusunan peraturan perundang-undangan ini disebutkan bahwa rancangan undang-undang baik yang berasal dari Dewan Perwakilan Rakyat maupun Presiden maupun dari DPD itu disusun berdasarkan program legislasi nasionalnya gitu. Program legislasi nasional rancangan undang-undang yang diajukan oleh DPD ini yang dimaksud adalah rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, terus juga pembentukan dan juga penggabungan antara penggabungan daerah, terus juga pengelolaan sumber daya alam. Ini masuk juga ke dalam rancangan undang-undang yang termasuk ke dalam prolegnas ini. Nah, selanjutnya adalah masih dalam perencanaan.
masih dalam perencanaan juga gitu. Jadi dalam perencanaan ini ada teknik penyusunan gitu. Dalam teknik penyusunannya ini, kerangka dasarnya dari suatu peraturan perundang-undangan ini agar memenuhi fungsinya sebagai sumber hukum formil ini harus adanya penamaan gitu loh. Penamaannya dengan cara penguraian secara singkat gitu. Isi dari peraturan perundang-undangan yang diletakkan gitu loh secara nomor dan juga tahun pembuatannya gitu. Nah, dari penamaan ini muncullah judul. Selain itu ada juga pembukaan gitu loh. Terus juga dalam pembukaan ini maksud dan tujuan dibuatnya peraturan perundang-undangan ini serta dasar hukumnya gitu loh. Seperti undang-undang dasar gitu kan. Ada pembukaannya yang menjelaskan tentang dasar hukumnya gitu loh. Selanjutnya juga ada batang tubuh, terus juga ada ketentuan umum, lalu materi yang diatur, terus juga ada ketentuan pidana, lalu ada juga ketentuan peralihan, lalu ketentuan penutup. Nah, itu merupakan bagian dari perencanaan ya. Nah, selanjutnya adalah perumusan. Lalu setelah perumusan ada lagi pembahasan gitu loh. Dalam pembahasan ini tertera di dalam pasal nomor 32 pasal 32 dalam UU nomor 10 tahun 2004, di mana bahwa pembahasan dalam rancangan undang-undang di DPR ini dilakukan oleh DPR bersama dengan presiden atau menteri yang ditugaskan gitu, di mana pembahasan rancangan undang-undangnya ini sebagaimana dimaksud yang berkaitan dengan seperti yang telah saya sebutkan di atas tadi tentang otonomi daerah, hubungan pusat dan juga daerah, terus juga pembentukan, pemekaran dan juga penggabungan dari daerah gitu loh. Ini dibahas oleh DPR, presiden dan juga menteri yang ditugaskan. Nah, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah ini dilakukan dengan mengikutkan DPD, Dewan Perwakilan Daerah. Nah, selanjutnya masih dalam pembahasan. Dalam pembahasan ini saya di awal tadi menyebutkan tentang pasal 32 tahun nomor 10 tahun 2004, di mana dalam pasal ini berbunyi gitu, rancangan undang-undang dapat ditarik kembali sebelum dibahas bersama oleh DPR dan juga presiden gitu loh. Jadi rancangan undang-undang yang telah disusun ini dapat ditarik gitu loh sebelum dibahas bersama DPR dan juga presiden. Nah, bagaimana jika undang-undang tersebut sedang dibahas? Bisa ditarik juga, tapi berdasarkan dengan persetujuan dari DPR dan juga dari presiden. Terus ketentuannya yang secara lebih lanjut ini mengenai tata cara dari penarikan kembali rancangan undang-undang ini juga telah dimaksud dalam ayat 2 yang diatur dalam peraturan tata tertib Dewan Perwakilan Rakyat. Nanti bisa dibaca di situ. Selanjutnya adalah pengesahan gitu loh. Setelah direncanakan, lalu dirumuskan, lalu tahap selanjutnya adalah pengesahan. Dalam pengesahan ini, rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden disampaikan oleh pimpinan DPR kepada Presiden untuk disahkan menjadi undang-undang, di mana penyampaian rancangan undang-undangnya ini sebagaimana dimaksud tersebut
sebagaimana dimaksud tersebut dilakukan gitu loh dalam jangka waktu. Jadi ada jangka waktunya gitu. Jangka waktu paling lambat itu misalkan 7 hari, paling lambat 7 hari. Terus dilakukan dengan pembubuhan, disahkannya itu oleh presiden dengan pembubuhan tanda tangan dalam jangka waktu paling lambat 30 hari atau 1 bulan sejak rancangan RUU tersebut disetujui bersama oleh DPR dan juga presiden gitu loh. Namun walaupun dalam rancangan undang-undang sebagaimana dimaksud tersebut tidak ditandatangani oleh presiden dalam waktu paling lambat 30 hari atau 1 bulan itu, sejak rancangan UUD-nya tersebut disetujui oleh DPR dan juga presiden, nah maka RUU tersebut sudah sah gitu menjadi undang-undang dan wajib diundangkan gitu loh. Selanjutnya adalah tahapan pengundangan. Nah, pengundangan ini merupakan penempatan dari peraturan perundang-undangan dalam lembaran NKRI dan juga tambahan lembaran Negara Republik Indonesia gitu. Maksud saya lembaran Negara Republik Indonesia, lembaran NRI, dan juga tambahan lembaran Negara Republik Indonesia. Selain itu juga dalam berita Negara Republik Indonesia dan juga tambahan berita Negara Republik Indonesia. Lalu ada lembaran daerah dan juga berita daerah. Nah, dalam pasal 46 ayat 1 ini menyebutkan gitu loh bahwa peraturan perundang-undangan yang diundangkan dalam lembaran NRI Negara Republik Indonesia ini harus meliputi dengan undang-undang peraturan pemerintah pengganti undang-undang, terus ada peraturan pemerintah, terus juga ada peraturan presiden mengenai pengesahan persetujuan antara negara Republik Indonesia dan negara lain atau badan internasional, dan juga pernyataan keadaan bahaya. Jadi perlu adanya peraturan presiden juga gitu loh. Nah, selanjutnya ada juga peraturan perundang-undangan lain yang menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku harus diundangkan dalam lembaran Negara Republik Indonesia gitu loh. Berikut adalah tahap pengundangan ya. Selanjutnya adalah tahap penyebarluasan. Setelah semua tahapan itu mulai dari perencanaan, perumusan, pembahasan, terus pengesahan, terus pengundangan, yang terakhir adalah penyebarluasan. Penyebarluasan ini setelah semuanya dilakukan, setelah semuanya itu selesai, maka kemudian pemerintah ini wajib menyebarluaskan peraturan perundang-undangan yang telah diundangkan gitu dalam lembaran Negara Republik Indonesia atau berita Negara Republik Indonesia. Jadi dalam proses metode dan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan ini perlu adanya penyebarluasan agar masyarakat ini tahu gitu loh apa sih isi dari RUU yang dibahas dalam parlemen ini, seperti kemarin RUU Omnibus Law. Nah, bagaimana bisa terjadinya demo? Yaitu karena adanya penyebarluasan, di mana mungkin masyarakat merasa ada pasal-pasal yang janggal di dalamnya. Maka dari itu masyarakat meminta adanya pembenaran. Nah, itulah fungsi dari penyebarluasan gitu loh, agar kita tahu apa sih isinya gitu di dalam undang-undang ini gitu loh. Jadi kita itu tidak secara sudah disahkan kita tidak tahu bagaimana gitu isi di dalam undang-undang tersebut. Nah, itulah fungsinya dari penyebarluasan yang dilakukan oleh pemerintah agar masyarakat dapat mengetahui gitu peraturan perundang-undangan yang sedang dibahas dalam parlemen gitu loh.
Sekian tentang penjabaran saya tentang metode dan teknik dalam peraturan perundang-undangan. Kurang lebihnya mohon maaf, apabila ada yang salah mohon dimaafkan. Saya Berliana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.